Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. teman-teman, kembali lagi kita di Noise underscore Sosial 8 bersama Mas Ibnu Sulaiman ya, untuk pembahasan yang nanti akan kita bahas di Noise Sosial 8. Tentunya masih adanya keterkaitan dengan pembahasan kemarin ya, yang terkait dengan pajak ya, yang dinarasumbernya oleh Mas Firman atau Mas Luhak. Ya, betul. Nah, teman-teman, untuk pada malam hari ini kita akan membahas terkait keberlanjutan politik yang menggelitik ya. Masih ada beberapa pembahasan terkait politik menggelitik tersebut. Bukan cuma pajak ataupun terkait jalan yang rusak. Tapi di sini ada pembahasan yang lebih krusial ataupun yang lebih masyarakat harus pahami, terutama tentang isu-isu yang sedang panas, ya kan? Ada MBG dan ada Kompies. Mungkin kita akan membahas di bagian MBG dulu. Nah, untuk kali ini MBG kita akan bahas bukan cuma dasarannya aja, tapi akan dibahas secara menyeluruh. Masalahnya apa, ya kan? Terus bagaimana respon dari masyarakat, dan tentunya ini akan memunculkan beberapa solusi terkait dari problematik MBG. Yang akan memberikan solusi siapa? Dari masyarakat sendiri karena yang mengalami. Nah, kebetulan untuk pertemuan kali hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dari orang-orang yang memang memiliki pengetahuan khusus ya terkait pendidikan dan sosial. Oke, pada Mas Ibnu Sulaiman ya, dari mana Mas? Ya oke, nama saya Ibnu Sulaiman ya. Saya dari Desa Pengabean, Kecamatan Tuguturi, Kabupaten Tegal. Seperti itu Mas Dini. Apa kabar Mas Dini? Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, Ya, ya. siap. Nah, dari pembahasan yang akan kita bahas nanti, Oke ya. ini kan ada beberapa ya tadi MBG, dan tentunya problematik dari MBG apa, terus kok kenapa masyarakat bisa tidak puas dengan program MBG tersebut. Nah, MBG ini programnya siapa sih kalau kita boleh tahu? Nah, sekarang Mas Ibnu bisa memberikan definisi MBG, terus dari siapa aja yang mengelola MBG sepengetahuannya Mas Ibnu, dan bisa dijabarkan secara intelektual karena ada perbedaan untuk hari ini. Kemarin nggak ada yang namanya papan tulis, teman-teman. Nah, sekarang ada papan tulis dengan tujuan ada kontekstual dan tekstual ya Mas ya, tertulis dan secara ucapan, jadi lebih rinci dan lebih tersistematis. Silakan Mas Ibnu, bisa dijelasin bagaimana MBG kok bisa dibenci oleh masyarakat, kok Oke. kenapa gitu? Terima kasih Mas Dini. Sebetulnya dinamika MBG yang terjadi di negara kita memang suatu yang sedang viral ya, teman-teman sekalian. Apalagi berbagai macam kasus demonstrasi, kasus-kasus yang membuat masyarakat resah, itu memang ada dan terjadi di lingkungan masyarakat kita. Sebelumnya saya pengen membahas dulu terkait masalah apa sih itu politik, kemudian bagaimana sih kita mempergunakan kekuasaan itu menjadi delivery order yang mampu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bagi saya seperti ini, kalau kita berbicara secara definisi, politik itu kan bagaimana kita itu mampu mencapai, kemudian serta mempertahankan agar menjadi milik kita, seperti itu politik. Semua orang pasti berpolitik, Ya, siapapun itu. Politik bukan hanya sebatas kekuasaan berada di eksekutif, legislatif maupun lainnya. Tapi politik juga bagaimana kita itu merayu, bagaimana kita bisa mengeksekusi dalam kehidupan sehari-hari sampai kita memang benar-benar sesuai dengan tujuan kita, seperti itu. Nah, pertanyaannya, dengan kekuasaan yang hampir 270 juta jiwa masyarakat di Indonesia, politik ini mau dibawa ke arah mana gitu kan? Kalau bagi saya sih, seorang pejabat, baik eksekutif, presiden, gubernur, kemudian bupati, wali kota, mempergunakan politik itu ataupun yang legislatif, DPR, DPR, semua kekuasaan yang telah ditransfer, diamanahkan oleh masyarakat kepada diri si mereka-mereka semua itu
itu harusnya mampu diaktualisasikan, diimplementasikan secara maksimal sesuai dengan amanah mereka itu apa. Mereka pengennya apa, Siap. seperti itu. Nah, untuk bisa menjaring amanahnya apa, pengennya itu apa, maka butuhnya namanya aspirasi. Harusnya pemerintah dalam artian legislatif ataupun eksekutif itu terjun ke bawah. Gitu, terjun ke bawah, lakukan yang namanya asesmen lapangan. Setelah kemudian terjun asesmen lapangan, coba kita buat yang namanya berbagai macam sudut pandang teori. Ginilah, kalau kita menggunakan perspektif penelitian tadi kasus lapangan, ya kita berbicara masalah antropologi, itu seperti ini mas. Apunten, saya menggunakan seperti ini. Studi lapangan. Kita membahas masyarakat. Ya, studi lapangan kita membahas masalah masyarakat. Cut dikit, Mas. Oh ya.